tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diemnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi, itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majlis, radio, televisi, oh itu kan urusan dunia. Nabi nggak menjelaskan urusan bid'ah, nggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah. Nggak ada Nabi mengatakan kullu bid'atin diniyatin dolalah. Nggak begitu Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai perekam. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Sholat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan 2 adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan 1. Kalau Anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan Anda. Nggak pakai adzan. Kalau adzan 2, sunnah khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya biasa, kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya 1, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan 2 lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi SAW. Contohnya zikir, diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tahu yang rasanya Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak, coba pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Waduh, dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam, makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi,
menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu kadang disebut tahlilan, kadang ihda'us tsawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'us tsawab. Suruh bahas cari judul ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan, memperkenankan. Berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Nah, jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu, menghadiahkan pahala. Lah ini ada ndak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada ndak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang dinukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat, termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah bernadar mau haji, bagaimana? Apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan, banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, baru disimpulkan. Makanya kalau orang tiba-tiba mengambil satu hadis langsung dipakai, ini bisa perang terus dengan saudaranya, kayak ketemu tadi hadis itu, manjara izarahu ma'asfala al-ka'baini fahuwa finnar, yang di bawah setelah mata kaki di neraka. Baca itu tok langsung neraka. Loh, Abu Bakar di neraka dong, bajunya turun di bawah mata kaki, loh kan? Nggak sadar karena ada riwayat yang lainnya. Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa. Kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul, silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Kemudian ada ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Mana yang haram? Oh, ini adalah namanya bid'ahnya bukan bid'ah yang ini, tapi ada idhofiyah. Ini mulai mengarang lagi. Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia tuh sebetulnya, naudzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan semuanya, ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Uniknya, sudah begitu seolah-olah menjelekkan, itu bid'ah. Sampai saya kemarin ada orang beri kabar, kok masih ada ya orang bahas begitu, kunut katanya bid'ah, ajib, dengan tegasnya. Ada video kecil yang dibagi, ajib, kunut bid'ah, imam-imam mereka saja sudah mengatakan nggak apa-apa, kok kunut? Ini hanya khilaf di antara madhab. Jadi memang kedangkalan ilmu seseorang. Makanya yang tiba-tiba mengatakan bid'ahnya kunut, itu biasanya satu paket yang serta-merta mengatakan bid'ahnya tahlilan ini. Dan dia tuh sudah berlawanan dengan guru-guru mereka sendiri. Karena itu bukan ilmu dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Jangan rusak dengan hawa nafsu. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu kebaikan yang ada hari ini, tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi, tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Kalau Nabi mengatakan, hendaknya kalau kamu mendapatkan nikmat, syukuran. Lah kok syukuran haji jadi bid'ah itu gimana? Nikmat kan orang bisa haji, bid'ah karena Nabi tidak mengajarkan syukuran haji, walah habis semuanya. Tentunya pindah rumah syukuran, bid'ah. Ajib, orang pindah rumah biar dibacain doa, tetangganya bid'ah. Aneh bener, syukuran rumah saja kok bid'ah. Itu ada apa ini? Sudah dicetak lidahnya, ini lidahnya itu bengkoknya bid'ah begitu itu. Nasib itu orang, naudzubillah. Semoga Allah mengampuninya dan berikan hidayah kepadanya. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk masalah tawassul, tahlil kita punya pembahasan dan sudah ada videonya. Kita ada membahas tentang tahlil. Kita juga pernah dialog dengan mereka. Ada tahlil, ada tawassul syar'i, tahlil, terus apa lagi? Nah, ini ada semuanya dan sangat syar'i dan kembali kepada Nabi SAW. Artinya tidak bertentangan, bahkan masuk di dalam ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian, adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu falaq, qul binnas, kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul. Ya hadiahkan untuk meninggal dunia sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Hadrinya pun bebas. Hari ini nggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga. Hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu witir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada, tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu. Karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Jadi untuk silaturahmi lagi itu nggak usah pakai undangan. Jadi langsung hari ketiga. Kalau Anda nggak mau hari ketiga lah, ini kadang-kadang orang bermasalahkan ini sebetulnya ini kebetulan kita menulis masalah ihda'u thawab atau tahlil bisa dibaca dan bisa disebar bahwasanya orang-orang yang hanya ingin mencari kesalahan setelah didatangkan hujah menghadiahkan pahala itu benar lalu bukan itu permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kok kenapa kok hitungan 1, 3, 7? Oh, permasalahan itu baik. Kalau saya rubah menjadi 1, 16, 20 mau kamu ikut? Ya nggak mau dia, permasalahannya dia tuh pengen mencari kesalahan memang. Hati busuk, nggak boleh begitu tuh. Coba yang mengingkari hari 1, 3, dan 7, mau enggak kalau kita ganti 1, 4, dan 8? Ikut enggak dia? Ini bukan urusan hari, urusan kebencian. Saya enggak pernah belajar ilmu Hindu dan sebagainya, kita enggak pernah ini. Hanya kebiasaan di kampung kita. Ada sebagian tempat hanya sampai 3 hari, enggak sampai 7 hari. Ada yang 1 hari cukup, enggak ada masalah kok. Jadi ya? Jadi jangan ada hubungan gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau katanya meniru orang Hindu, kalau meniru hari selain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi hari yang bisa kita ikuti nanti? Yang jelas kita tidak meniru mereka. Mereka kan juga membuat sajian-sajian. Mereka sajen, kita adalah hidangan makanan sedekah. Bukan sajen, bukan. Kita sedekah, selesai sedekah pada orang yang saudara, sanak kerabat. Oh, ini masalahnya memberi makan ke orang lain. Kan itu kan Nabi menyuruh ngasih makan, bukan kita makan di sana. Itu kisah Sayyidina Ja'far mah nggak mampu, dan itu adalah bukan larangan, itu perintah bagi tetangga untuk membuat masakan bagi yang keluarga meninggal dunia. Bukan larangan membuat makan. Dia di mana jadi rubah larangan? Coba perhatikan. Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya. Dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka. Ini perintah tetangga untuk memperhatikan, bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Kalau ada orang tidak tahlilan, insya Allah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kenapa menjadikan tahlilan bid'ah, mencaci dan sebagainya? Ada apa itu semuanya? Dihubung-hubungkan dengan orang Yahudi semua ya, orang Hindu, Buddha. Aduh, masya Allah. Kok gampang banget kita menyamakan orang dengan orang-orang Hindu?
Kita bahas dengan rinci, coba yang pengen tahu detailnya bahas itu. Kita bahas tentang apa itu masalah ida'us thawab, berkumpul membuat makanan, masalah 3 hari, kemudian ada beberapa hal itu ada. Kita tidak terahkan. Semoga Allah melembutkan hati kita agar kita tidak mudah mencaci siapapun, merendahkan siapapun, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran untuk kita ikuti dan kebatilan sebagai kebatilan untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujjah dengan hawa nafsu. Baik, orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut yang mengatakan tidak boleh tahlilan, siapa? Imam Syafi'i. Baik, kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya, anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala, tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahwasanya menghadiahkan pahala menurut ulama 4 madhab, 3 madhab nyampe. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda'us thawab, menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda'us thawab itu istilah fikih yang ada. Ihda'us thawab adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah dilokalkan, istilah tahlilan, karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca. Dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan Pak itu nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami, ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama, nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya ihda'us thawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan, lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu menyatakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhirnya 4 madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya. Baiklah, kalau Anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi. Jadi permasalahannya adalah kalau sudah nggak senang dengan Anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan. Kalau tahlilan ada hujahnya, dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Tak cari-cari kesalahanmu. Ya sudah, gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Lah kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil qaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana, ihda'us thawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat, kalimat ini saya sampaikan di sini. Kalau seandainya ada yang menagih, saya tidak sebut namanya. Karena saya tidak pengen nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'us thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh, tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini, di majelis ini, di media ini. Kalau seandainya menuntut dari orang yang anti tahlil, mana imamnya, saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar, saya sebutkan di media juga. Nah, ini ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya. Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas mengatakan nyampe, menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Ada yang mengatakan kalau tahlil sih boleh, kalau pakai an jadi bid'ah. Ada aja an bid'ah dong. an bid'ah. Jadi enggak. Jadi ini adalah masalah diskusi ilmiah. Ketahuilah wahai ahli iman, jaga lesanmu, jaga hatimu. Jangan mudah kita mengatakan orang lain bid'ah dan sesat. Menuduh orang berzina dosa gede. Menuduh orang mencuri dosa gede. Menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa gede. Apalagi mereka punya hujah-hujah yang jelas. Kita perlu menjalin keindahan. Dan memang kadang begini loh anehnya. Di saat kami menjelaskan tentang
tawasul ada hujahnya, maulid Nabi ada hujahnya, tahlilan itu ada hujahnya. Tak taunya ada orang ngomong, itu Buya Yahya suka sering ngangkat khilafiyah. Oh, apa tidak ketuker ngomongnya itu? Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini agar orang tidak khilaf di dalam hal ini. Saya mengangkat, bukan saya mencaci yang lainnya. Kalau anda tidak mau tawasulan, tidak mau maulid Nabi, tidak mau tahlilan, ya silahkan anda, mungkin anda punya hujah. Saya tidak mengatakan anda ahli neraka kok. Saya hanya menjaga umat yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun, berabad-abad ini. Jangan sampai diadu domba dengan kalimat-kalimat bid'ah, sesat, masuk neraka. Coba, apakah saya mengangkat masalah ini lalu mempermasalahkan? Bukan, justru saya ingin menjelaskan. Cuman fitnah selamanya akan ahli fitnah, kerjaannya tetap menfitnah dimanapun berada. Katanya ini selalu mengangkat khilafiyah. Loh, saya angkat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak paham khilafiyah. Khilafiyah dianggap sebagai masalah qat'iyah. Khilafiyah dianggap sesuatu yang tidak boleh khilaf, kan jadi masalah. Sehingga kalau tidak ikut dia jadi syirik, bid'ah dan seterusnya. Makanya begitulah, ada maling teriak maling. Ini repot sekali. Ada yang suka meributkan masalah khilafiyah siapa? Kita ulama. Kita ini ngikuti para ulama yang mereka tidak pernah meributkan urusan khilafiyah. Khilafiyah tetap khilafiyah. Tapi ada orang yang nggak paham masalah khilafiyah, dikit dia ngomong bid'ah, sesat, masuk neraka, mimbarnya penuh dengan kalimat bid'ah, caci maki. Sampai ulama-ulama besar seperti Abu Ya'sin Muhammad Maliki dibilang penyeru kepada bid'ah dan syirik. Syekh Mutawalli Sya'rawi dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Orang-orang besar, Habib Umar bin Hafid dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Bagaimana ulama besar? Ini lagi kalimat, kalau anda pengen data siapa yang mengucapkan, yang mengatakan Dr. Buti dikatakan penyeru pada kafiran dan kesyirikan serta bid'ah. Lah ini muncul dari orang-orang itu, dan saya kumpulkan datanya. Kalau nanti dibutuhkan saya keluarkan ini loh ungkapan ulama-ulamamu yang mencaci maki ulama-ulama lain hanya karena masalah urusan khilafiyah. Berarti kamu yang tidak paham masalah khilafiyah. Saya ada datanya. Baca Ratibul Haddad saja langsung dibilang ahli sesat, bahkan ini penyuruh syirik Imam Haddad. Imam Haddad sudah wafat bertahun-tahun, innalillah. Dan bukunya indah kalau anda baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Indah kitabnya, penuh dengan syariah, nggak ada penyelewengan. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitab-kitab yang tasawuf, akan tapi yang berat-berat, takut kita salah faham. Imam Haddad rahimahullah. Cuman fatwanya jelas, fatwa fulan bin fulan, bahwasanya Ratibul Haddad adalah banyak bid'ahnya di dalamnya, tidak perlu dibaca, itu kebiasaan sufi dan sebagainya. Saya kumpulkan ini semuanya. Kadang-kadang ngenes kayak ngeliat itu. Saya kumpulkan bukan untuk menyimpan dendam, akan tapi ini akan kami hadirkan suatu ketika jika dibutuhkan. Karena apa? Banyak orang tertipu, mengagungkan dia, tidak tahu ulama kita dihinakan, ulama kita dicaci maki, ulama kita diolok. Innalillah. Ini adalah permasalahan umat. Kita perlu satu. Umat ini perlu disatukan. Lah, kalau ada menyuruh kepada persatuan umat Islam, itu yang perlu dipangkas adalah tidak cukup kita menyuruh bersatu. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah benalu. Siapa yang gampang menganggap umat Islam tidak Islam lagi? Itu loh. Kalau kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah syariah, satu selesai. Tapi yang jadi masalah di tengah-tengah, ente kafir, ente bid'ah, ente syirik. Lah ini kan memecah belah umat. Bukan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tidak mudah kita mengatakan orang lain syirik. Tidak mudah kita mengatakan orang lain bid'ah. Tidak mudah kita mengatakan orang lain keluar dari iman. Enggak mudah. Lihat, ini kan akidah kita. Dan tidak gampang mengatakan orang lain keluar dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang sangat indah dari masa ke masa yang berjaya hingga hari kiamat. Dan nantilah syariat yang itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.